penanggulangan bencana itu dititik beratkan pada pengurangan risiko bencana. Karena dengan kegiatan pengurangan risiko bencana yang tepat, korban-korban akan bisa diminimalisir. Yang kedua, bekerja pada saat dan setelah bencana, menambah kerusakan, dan kedepannya adalah fokus kerja sebelum bencana, meneruskan pembangunan energi lebih positif, yaitu fokus kepada sebelum bencana. Jadi setelah pra bencana, seperti pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, itu lebih difokus di 3 tadi. Pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi itu lebih fokus di depan untuk mengurangi resiko bencana. Selanjutnya, nah ini ilustrasi pengurangan resiko bencana itu. Resiko bencana adalah ancaman kali kerentanan dibagi kapasitas. Resiko bencana besar apabila ancamannya tinggi, kerentanannya tinggi, kapasitasnya rendah. Itu akan menjadi resiko bencananya menjadi besar. Misalkan ancaman risikonya satu daerah itu longsor, kerentanannya tinggi, misalkan di situ banyak sekali orang tua, anak-anak, terus daerah-daerah yang curam yang tidak diadakan rehabilitasi. Kapasitasnya misalkan di situ belum ada yang terlatih untuk penanggulangan bencana, itu menjadi rendah. Nah, itu risiko bencana itu akan menjadi besar. Untuk mengurangi risiko bencana adalah mengurangi ancaman, mengurangi kerentanan, meningkatkan kapasitas. Itu akan resiko bencana akan menjadi kecil. Ya, selanjutnya. Itu. Prinsip manajemen bencana yaitu satu komprehensif, progresif, berbasis risiko, terpadu, kolaboratif, koordinasi, fleksibel. Ya. Next, mungkin ini waktunya udah agak hampir habis ya. Komprehensif itu memperhatikan secara menyeluruh semua ancaman bahaya wilayah dan mengancam wilayahnya semuanya. Semua fase penanggulangan bencana, pencegahan, mitigasi, darurat, dan pemulihan. Semua dapat ditimbulkan. Semua pemangku kepentingan itu harus bekerja secara komprehensif. Selanjutnya, next ya progresif, yaitu langkah-langkah ke depan, pencegahan terhadap bencana, yang tadi meningkat intensitas, dinamis, dan kompleks. Next, lebih cepat saja, nggak apa-apa. Berdasarkan pada risiko, harus mengancam berwawasan manajemen risiko dalam menentukan proses pengerahan sumber daya, yaitu mengidentifikasi ancaman, menganalisis risiko, bahaya dan kerentanan, perkiraan dampak yang ditimbulkan. Next, ya terpadu, yaitu terpadu ada semua unsur yang ada di pemerintah, dari dunia usaha, masyarakat. Nah, mungkin next yang selanjutnya ada lagi arahan presiden. Nah, ini sekarang penanggulangan bencana, arahan Presiden Jokowi pada saat Rakornas penanggulangan bencana di Sentul menyebutkan bahwa seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama bersinergi untuk upaya pencegahan, mitigasi, dan meningkatkan kesiapsiagaan. Yang kedua, setiap gubernur, bupati, dan wali kota harus segera menyusun rencana kontingensi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan. Selanjutnya, penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif pentahelix, yaitu kolaborasi antara pemerintah, akademisi, peneliti, dunia usaha, masyarakat, serta dukungan media massa.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus meningkatkan kepemimpinan dan pengembangan sumber daya manusia yang handal dalam penanggulangan bencana. Yang terakhir, kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus turut dalam mendukung upaya penanggulangan bencana, termasuk penegakan hukum internasional dari pemerintah daerah dan pusat. Itu tadi arahan Presiden Jokowi itu, penanggulangan bencana harus dirasakan secara kolaboratif pentahelix. Itu sekarang peran akademisi dan peneliti itu harus dilibatkan dalam upaya penanggulangan bencana. Itu keterlibatan itu untuk sekarang lebih ditingkatkan lagi. Next. Next, sudah tadi ini. Kolaboratif, next saja. Kolaboratif, next saja. Koordinatif, ini waktunya. Fleksibel, manajemen inovasi dan pendekatan guna menyelesaikan masalah tantangan dihadapi, mampu menyesuaikan dan beradaptasi dengan perubahan keadaan yang sangat cepat. Next. Ya, profesional, yaitu harus berbasis pendidikan, pelatihan, pengalaman, praktik kepemimpinan publik yang selalu meningkat. Profesional memiliki kode etik, sebagai profesi, badan sertifikasi, spesialisasi, dan standar. Next. Selanjutnya. Ya. Ini. Prinsip penanggulangan bencana, sinergi berbagai komponen pemerintah, keterlibatan semua unsur pemangku kepentingan. NGO, swasta, khususnya masyarakat lebih penting. Prioritas ancaman, ada prinsip penanggulangan bencana. Ya, next, ada slide di bawah di belakang itu. Ya. Nah, terus lagi Pak. Next, terus nah sekarang ini pada saat ini sebelumnya tadi saat normal itu. Nah itu apa itu new normal? New normal adalah adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19. Nah itu sebetulnya yang dimaksud new normal itu. Kebiasaan baru, bukan kembali normal seperti biasa, tapi mengadaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Itu pada saat ini, sekarang ini seluruh Indonesia sedang dilanda COVID, jadi ada new normal. Yang dimaksud dengan new normal tadi adalah adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19. Ya, next, sebagai gambaran ada slide. Nah ini standar-standar yang minimal kita dimiliki pada saat di kantor misalkan. Kita selalu gunakan masker, selalu vitamin C, membawa peralatan sholat sendiri, peralatan makan sendiri, sedia hand sanitizer di dalam tas kita. Itu standar minimal untuk memutus penularan COVID-19 yang sedang melanda sekarang ini. Next. Nah ini, tas siaga COVID-19 adalah tadi yang harus dimiliki, itu ada masker, kantong, kalau mau ke mall misalkan bawa kantong belanja lipat sendiri, tisu basah, masker besar, alat makan sendiri, helm, hand sanitizer, alat ibadah, vitamin, dan sebagainya. Ini himbauan-himbauan ini kita sampaikan kepada masyarakat untuk memutus COVID-19. Dan tentu saja kedisiplinan kita untuk menerapkan protokol kesehatan
dengan selalu mencuci tangan, jaga jarak, selalu pakai masker, itu tetap diterapkan. Oke. Selanjutnya, Bismillah. Bismillah. Nah ini, pada saat berbelanja, sampai tadi juga wajib pakai masker, pakai baju lengan panjang, pakai sarung tangan, misalkan bawa tisu basah, sanitizer, bawa kantong belanja sendiri. Ini pada saat belanja pada saat sekarang ini. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan kita berdiskusi saja apa yang menjadi saran dari demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Dodi pemaparannya. Jadi ini sudah banyak ya dari sebelum, kemudian bagaimana cara mengatasi pasinya, kemudian bencana itu ada apa aja. Kemudian Bapak via chat ini banyak pertanyaan yang muncul dari teman-teman mahasiswa. Menurut saya ada beberapa yang menarik Pak. Salah satunya adalah saya Eritius Altamiranul dari Prodi PKU ingin bertanya, bagaimana upaya pemerintah dalam mengurangi rasa trauma bagi masyarakat, khususnya anak-anak kecil yang terkena bencana, Bapak? Ya, satu-satu ya. Satu-satu mungkin. Iya, satu dulu Pak. Ya. Itu yang mungkin mengatasi trauma pada anak-anak yang terdampak bencana. Memang pada anak-anak yang terdampak bencana itu proses pemulihannya akan sangat panjang. Alhamdulillah kita tidak Samarinda di Kaltim umumnya sampai dausnya jangan sampai terjadi bencana besar. Kita bisa lihat pengalaman ketika di Aceh dan di Palu. Itu pemulihan trauma pada anak-anak itu berjalan sampai sekarang masih berjalan. Makanya ada trauma healing di kesehatan itu terus memberikan motivasi semangat kepada anak-anak. Itu tetap harus dilakukan bimbingan kepada anak tersebut sampai traumanya itu hilang, ingatannya itu udah mulai berkurang tentang akibat dari bencana yang ditimbulkan. Kita bisa melihat berdasarkan yang di Aceh, yang di Palu, satu keluarga orang tuanya menikah, dia hanya berdua atau sendiri, dia hanya yang masih hidup. Nah itu menjadi kewajiban kita dari pemerintah untuk mengembalikan mentalnya anak tersebut. Dan di sini untuk mengurangi trauma healing yang dilaksanakan itu tidak hanya pemerintah, tapi semua elemen masyarakat, organisasi mahasiswa juga terlibat untuk melakukan pemulihan mental yang anak-anak terdampak. Seperti mungkin contoh di daerah yang terdampak bencana, banyak dari mahasiswa yang ada program kesehatan, yang ada program trauma healing, mengirimkan mahasiswanya secara bergantian untuk memberikan upaya mengurangi tekanan mental yang terjadi pada anak-anak. Demikian mungkin. Lanjutnya. Ya Pak, oke. Kemudian ada lagi nih Pak yang menarik menurut saya. Saya Anggra Christian dari Prodi PKU ingin bertanya, bagaimana upaya pemerintah mencegah masyarakat untuk tidak membakar hutan untuk berladang, terutama masyarakat pedalaman Kalimantan, karena masyarakat pedalaman Kalimantan sudah turun-menurun jika ingin berladang selalu membakar hutan. Sekian, terima kasih Pak. Memang ada aturan dari pemerintah, kita tidak boleh membakar hutan untuk ladang, membakar hutan untuk ladang.
Tapi di suatu sisi ada masyarakat, kebutuhan masyarakat untuk beradang adalah dengan cara membakar ladang. Nah sekarang ini untuk mengantisipasinya sudah ada aturan bahwa membakar hutan ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup bisa 2 hektar, tapi dengan pengawasan yang ketat itu. Karena kita tidak bisa melarang mereka untuk tidak berladang dengan cara itu, karena pada sampai saat ini cara berladang dengan tidak membakar itu belum ditemukan, karena itulah di daerah yang selama dilaksanakan. Tentu kita juga harus mengadopsi kearifan lokal di masyarakat setempat, karena kita tahu dulu dari orang tua nenek moyangnya setelah turun-temurun melaksanakan berladang dengan cara membakar dengan kearifan lokal, tidak terjadi kebakaran. Nah itulah salah satu caranya. Sekarang ada aturan dilaksanakan pada saat cuaca mungkin tidak ekstrim, berkoordinasi dengan aparat keamanan, dengan aparat pemerintah terkait, dan dengan memperhatikan aturan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ada aturan-aturan itu yang bisa dipenuhi, dan sementara itu kita juga tidak bisa menutup mata bahwa masyarakat itu di pedalaman itu cara itulah yang paling praktis untuk berladang. Nah, sekarang sudah ada aturannya, bisa dengan tetap berkoordinasi dengan instansi terkait dan keamanan. Demikian itu Pak. Oke Pak, ini satu pertanyaan terakhir yang mewakili banyak pertanyaan Pak. Apa upaya dan usaha BPBD Kaltim dalam menanggulangi bencana banjir di Samarinda? Semakin tahun semakin parah, ketika hujan datang beberapa jam, Samarinda sudah kebanjiran. Apakah tidak ada upaya penanggulanginya dengan bekerja sama dengan beberapa instansi yang berkaitan? Mohon Pak, karena Samarinda ibu kota Kaltim dan Kaltim adalah calon ibu kota negara Indonesia. Ya, itu menarik juga itu pertanyaan yang selalu kalau ada muncul. Ya, Samarinda itu ibu kota provinsi, kok banjirnya terus-menerus ya, tidak bisa dikendalikan. Secara historis dulu bahwa Samarinda itu secara geografis memang rendah keadaan permukaannya itu pada saat pasang air laut itu lebih rendah daripada daripada air laut pada saat pasang. Tapi untuk menanggulangi banjir di Samarinda, kami dari BPBD Provinsi, terutama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sudah melaksanakan kegiatan dan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Samarinda. Untuk menanggulangi banjir, kita bertahap pelaksanaan, misalkan penataan dulu dari sungainya dulu. Nah sekarang sedang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Menanggulangi banjir adalah penataan Sungai Karangmumus misalkan. Itu salah satu upaya dari mencegah banjir. Dan juga dari penataan Sungai Karangmumus di hulunya. Itu salah satu upaya. Tapi kembali kepada masyarakat, ketika ada satu lahan yang pada saat itu adalah untuk digunakan untuk menanggulangi banjir tadi, tapi lahan masyarakat itu tadi harus ada istilahnya ganti rugi satu daerah. Nah itu menjadi kewajiban pemerintah kabupaten kota. Nah disitulah yang selama ini masih kadang-kadang masih belum terselesaikan. Pada program-program pemerintah sudah ada, dan kami juga sudah menyusun rencana kontingensi banjir. Di Samarinda sudah tersusun dokumen bahwa apabila terjadi banjir, apa yang dilaksanakan sudah ada dokumennya. Ini sudah tersusun pada saat itu. Nah, kenapa ini terjadi? Kita juga tidak bisa memungkiri bahwa dampak dari suatu pembangunan itu ada satu dampaknya. Tapi sampai saya ilustrasikan di hulu,
yang rumah-rumah tradisional itu ketika banjir mereka tidak mengeluh karena secara kearifan lokal nenek moyangnya sudah membangun rumah itu tinggi. Rumah-rumah zaman dulu di Hulu itu panggung tinggi, pada saat air pasang itu tidak akan sampai ke rumah, ya di tangganya saja. Mungkin akibat-akibat dari itu, mungkin dari zaman dulu Samarinda ke rumah panggung mungkin tidak merasakan. Tapi sekarang ini akibat dari kemungkinan pembangunan, dan kita tidak bisa menutup mata bahwa itu adalah suatu keniscayaan bahwa pembangunan harus tetap berjalan. Upaya-upaya itu dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota Samarinda terutama untuk menanggulangi banjir secara fisik sudah dilaksanakan secara bertahap. Nah, mungkin kembali ke ini secara non fisik, mitigasi non struktural, kita mungkin adik-adik mahasiswa bisa juga pada saat ke lapangan menyampaikan himbauan kepada warga untuk tidak membuang sampah sembarangan. Itu adalah satu contoh upaya menanggulangi banjir. Misalnya pada saat sosialisasi ke masyarakat, tolong disampaikan juga jangan membuang sampah sembarangan. Itu adalah salah satu upaya penanggulangan bencana. Juga mungkin dari ada program-program pembangunan pengembangan desa tangguh bencana dan lain-lain. Demikian mungkin. Terima kasih Pak Dodi, penjelasannya sudah panjang lebar, kemudian kebetulan juga waktu kita terbatas, sudah tepat hampir 1 jam atau 60 menit. Pada dasarnya bencana itu akan lebih mudah ketika kita menanggulanginya secara bersama ya Pak, ya. Dari pemerintah ataupun masyarakat saling bahu-membahu dan saling mengingatkan. Kemudian tadi pesan dari Pak Dodi salah satunya buat kita adalah ketika nanti teman-teman ini turun PPL atau berada di masyarakat, sekalian mengajak masyarakat untuk mempunyai budaya bersih. Buanglah sampah pada tempatnya, kemudian jangan buang sampah sembarangan, hati-hati menggunakan api biar tidak terjadi kebakaran, sehingga bencana yang ada di Kalimantan atau di Samarinda terutama banjir bisa kita atasi secara bersama. Soalnya ketika kita hanya berpasrah dan berpangku pada pemerintah, itu akan terasa lebih berat. Begitu J, Pak Dodi. Ya. Terima kasih waktunya Pak Dodi. Kemudian untuk sebentar Pak Tri, silakan Pak. Mungkin saya sampaikan kepada mahasiswa, tolong juga kepada keluarga dan tetangga, pada saat pandemi ini kita tidak henti-hentinya menyampaikan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan pada saat pandemi ini. Tolong juga pada saat ada mahasiswa, tolong tetap melaksanakan sesuatunya mendasarkan pada protokol kesehatan. Selalu cuci tangan, gunakan masker, jaga jarak, itu salah satu. Demikian Pak tambah saya. Demikian Pak tambah. Siap, betul. Itu ada hal yang sedikit terlupa tadi Pak Dodi, kita fokus ke bencana, kita lupa adanya bencana pandemik Pak ya. Jadi bagi adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa, jangan lupa nanti untuk selalu menjaga protokol kesehatan, selalu cuci tangan, gunakan masker, kemudian ketika tidak penting sekali, jangan bepergian atau berkerumun, sehingga nanti kita ikut membantu menekan lajunya peserta atau pasien positif corona. Begitu Pak Dodi, terima kasih waktunya sudah bersedia untuk memberikan wejangan buat kami dan rencana-rencana yang akan dilakukan atau tindakan-tindakan yang biasa dilakukan oleh BPBD Kalimantan Timur dalam rangka penanggulangan bencana. Terima kasih Pak Dodi. Kalau Pak Dodi mau live dari room ini, kami persilahkan. Terima kasih sekali lagi. Kemudian untuk teman-teman mahasiswa, habis ini masih akan ada materi lagi yang diampu oleh Korem ya. Nanti langsung sama Pak Kasrem. Untuk waktu dan tempatnya nanti kita persilahkan. Terima kasih Pak Dodi atas waktunya.